أجمعين إلى الدين والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sudah penghujung dari bulan Sya'ban, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan Al-Quran, bulan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi umur kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah mentakdir kita semua bisa menangani bulan Ramadan sehat walafiat, ia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita semua mendapatkan malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min al-yumni wal barakah la tamannu an yakuna hawlan kamilan." Kalau seandainya manusia, umatku ini paham tentang kualitas bulan Ramadan, kalau seandainya umatku ini paham bagaimana bulan Ramadan yang mana di dalamnya banyak barokah, ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti umatku akan berangan-angan bulan Ramadan bukan hanya satu bulan, akan tetapi 1 tahun penuh untuk puasa Ramadan. Coba Anda bayangkan keberkahan daripada bulan Ramadan. Anda ibadah di dalam bulan Ramadan, pahalanya beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Anda beribadah sunnah di dalam bulan Ramadan, diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti pahala wajib. Anda melaksanakan kewajiban di dalam bulan Ramadan 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Karena itu sangat-sangat barokah, sangat-sangat istimewa bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam kitab Fiqh dikatakan bahwa naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau seandainya umat ini paham nilai kualitas daripada Ramadan, maka pasti mereka akan berangan-angan bulan Ramadan bukan hanya 1 bulan, akan tetapi setahun penuh untuk puasa Ramadan. Cuma kita menjadi budaknya nafsu, Pak. Dikasih puasa Ramadan hanya 1 bulan, itu pun banyak yang berkeluh kesah akan Rasulullah. Ya Allah, Ramadan, nggak rokokan. Ya Allah, Ramadan karena sebab puasa Ramadan. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mengetahui kualitas bulan Ramadan. Paham ya? Nah, karena itu eman-eman bulan Ramadan ya. Jangan sampai ada di antara kita ada yang merencanakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahu Allah lahu wa la qaradin lam yakfihi shawmu dahri kullih." Siapa orang daripada umat Nabi Muhammad berani tidak berpuasa Ramadan, tidak ada uzur, tidak ada rukhsah yang diperbolehkan oleh mereka, belum ada kemaksiatan, kok langsung diampuni sama Allah Ta'ala. Apakah ini legal? Apakah ini tanda Allah ridho kalau ada orang bermaksiat setelah puasa Ramadan? Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar di dalam kitab Ithaf Ahli Islam, yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni dosa yang akan datang, yaitu
janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kalau ada orang berpuasa di dalam bulan Ramadan, nih, kemudian berjalan beberapa hari, beberapa bulan, berjalannya waktu untuk diantara mereka di dalam lubang kemaksiatan, maka Allah janji akan mengampuni dosanya sebab puasa Ramadan. Paham ya? Jadi yang dimaksud ampunan Allah kemaksiatan, Allah janji akan mengampuni dosanya. Ada lagi di dalam kitab Allah dikatakan, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depannya, dijaga daripada kemaksiatan. Paham ya? Nah, walhasil istimewa ya. Puasa Ramadan sangat istimewa. Puasa Ramadan adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi informasi kepada kita bahwasanya setiap malam bulan Ramadan itu ada seruan dari langit. Apa isi seruannya? Ya bariyal khair aqbil wa ya bariyal syar aqsir. Wahai umat Nabi Muhammad yang ingin kebaikan, yang ingin pahala besar, sambut saat ini bulan Ramadan inilah adalah bulan untuk tobat, bulan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa ya bariyal syar, wahai umat Nabi Muhammad yang merencanakan kemaksiatan, akhir, tahan, bukan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini setiap malam akan ada seruan daripada malaikat. Maka para ulama mengatakan di dalam kitab Mirqatul Mafatih, para ulama mengatakan ketaatan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan dan orang-orang yang dulunya tidak sholat, di luar bulan Ramadan tidak sholat, kemudian masuk bulan Ramadan kok sudah sholat, malah semangat untuk berpuasa. Maka para ulama mengatakan ini adalah pengaruh daripada seruan malaikat dari langit setiap malam. Jadi kita lihat sama-sama masjid makmur, kan gitu. Orang ahli ibadah banyak, yang ahli maksiat kembali kepada Allah, bahkan yang tidak pernah sholat, dia berani untuk memaksa dirinya untuk berpuasa. Padahal puasa ini lebih berat dari sholat kan? Sholat berapa menit? Puasa nahan makan, nahan minum, boleh pacar sampai maghrib, bisa membuat orang lemah. Tapi orang yang tidak pernah sholat pun melakukan puasa Ramadan. Apa sebabnya? Ini adalah pengaruh daripada seruan malaikat, yaitu tiap malam dari langit. Seruan malaikat, ya bariyal khair aqbil Muhammad, yang kepingin kebaikan, yang kepingin pahala besar, saat ini waktunya sambut bulan Ramadan, yang akan bermaksiat kepada Allah, merencanakan kemaksiatan, macam-macam. Akan seperti itu. Ambil tahan, jangan berani bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Bahaya. Kalau maksiat di bulan Ramadan itu bahaya. Nah, diriwayatkan dari Abu Amri bin Abdullah bin Ishaq, diriwayatkan bahwasanya nanti di akhirat ada seorang laki-laki menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecil-kecil, ya Rasulullah, isfa'li ila rabbik. Wahai Rasul, aku umat jenengan, aku umat wahai Rasul, tolong syafaati aku, tolong. Umatnya lagi disiksa. Kemudian lapor kepada mereka cari informasi mana Tuhan Rasul. Mereka, apa dosanya? Ini umatku wahai mereka. Kok begitu hebat siksanya? Apa dosanya? Maka dijawab oleh mereka, Asallallahu fi Ramadan wal maula qadlan alaih. Wahai Rasul, ini benar umat yang jenengan, tapi kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di bulan Ramadan, berani menodai bulan Ramadan. Ditakdir hidup di bulan Ramadan, berani bermaksiat kepada Allah. Saat ini Allah murka kepada dia. Gara-gara apa? Mencoreng daripada kehormatan bulan Ramadan. Allah murka. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ana la ashfa'u bi rajulin ghadiba 'alaihi umatku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab berani bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Bahaya ini, bahaya Pak. Kalau orang maksiat di bulan Ramadan itu bisa jadi diampuni dosanya oleh Allah Taala. Tapi kalau sudah maksiat di dalam bulan Ramadan, waduh, berat. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu angkat tangan, Pak. Nabi Muhammad tidak berani memberi syafaat menolong umat yang bermaksiat kepada Allah Taala di bulan Ramadan. Kenapa? Nabi Muhammad izin, malu kepada Allah. Dikasih hadiah bulan Ramadan, didapatkan hadiah daripada Allah. Karena itu Nabi Muhammad angkat tangan. Paham ya Pak? Karena itu jaga bulan Ramadan, hormati bulan Ramadan, jangan sampai ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ughliqat abwabun nar, wa sufidat sayatin." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat sama Allah Taala. Bahkan setan diikat sama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mengganggu umat Nabi Muhammad yang lagi beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Gampang bersuara boleh Pak. Umat Nabi Muhammad yang ditakdir hidup di bulan Ramadan sudah masuk surga. Nah, itu pertanyaan. Loh, Habib, kalau memang Ramadan itu setan diikat oleh Allah, hanya umat Nabi Muhammad yang bermaksiat di bulan Ramadan. Oke, katanya setan diikat, tapi kok masih banyak yang bermaksiat? Nah, untuk memahami hadis tersebut, kita perlu ulama. Sudah dijawab oleh para ulama, di antaranya Imam Qurtubi. Beliau menjawab, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setan diikat oleh Allah Taala di bulan Ramadan, yaitu maradatul syayatin, la tulhum. Yang diikat oleh Allah Taala di dalam bulan Ramadan, yaitu jenderal-jenderalnya setan, pembesar-pembesarnya setan diikat sama Allah Taala. Ya, setan kerujuk-kerujuk, masih lepas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperbolehkan untuk keliaran. Artinya, kalau ada umat Nabi Muhammad yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan, maka tidak menutup kemungkinan keluar dari perkara. Kenapa? Lalu sama setan yang kerujuk aja kalah, apalagi di luar Ramadan yang mana pembesar-pembesar setan dilepas lagi oleh Allah Taala, tambah berani bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, Imam Qurtubi mengatakan, bukan berarti kalau setan itu diikat kemudian tidak harus ada kemaksiatan, bukan. Setan diikat tetap ada kemaksiatan, bukan berarti setan diikat seharusnya tidak ada kemaksiatan, bukan. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat, manusia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya karena sebab setan. Karena ada sebab-sebab yang lainnya. Apa itu? Nafsu. Nafsu lah. Setannya sudah diikat, cuma manusia mempunyai nafsu.